Salah satu ayat yang perlu kita ingat itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Esensinya kita ini sebenarnya makhluk roh. Ya, kita makhluk roh, kita ini punya jiwa, dan kita tinggal di dalam tubuh. Nah, memahami hal ini akan sangat banyak menolong dalam sikap hidup kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berdoa. Ya, kita akan selalu diingatkan bahwa ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ya, kalau waktu kita terima Tuhan Yesus, maka roh kita menjadi lahir baru, menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan roh yang sudah lahir baru ini akan penurut, selalu mau ikut Tuhan. Sementara jiwa kita itu butuh proses seumur hidup kita, mengalami penyucian. Ada istilah lain juga, tidak hanya penyucian disebut ya, tapi proses penyelamatan ya, penyelamatan jiwa ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu istilahnya sanctification. Kemudian tubuh kita ya tidak berubah secara fisik ya, tapi ketika kita semakin bertumbuh pada Tuhan, tubuh kita juga akan mulai mengikuti tuntunan dari Roh Kudus ya. Nah, ada satu buku yang bagus ya, membahas roh, jiwa, dan tubuh. Tentu ada banyak buku lainnya juga ya. Tapi ini salah satu yang cukup bagus ya. Kalau mau lebih detail lagi ya, agak lebih sulit membacanya ya. Buku-buku dari Watchman nih, ya dia bahas sangat detail sekali. Tapi itu ya kalau kita tahu banyak, tapi kita juga nggak punya pengalaman di situ akan sulit ya. Istilahnya kita belajar sesuatu yang mungkin belum tentu terpakai ya sama kita gitu. Karena kan masing-masing punya panggilan, punya tugas yang berbeda. Tapi buku ini cukup bagus membahas ya, roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita yang sudah lahir baru itu penurut ya. Selalu mau ikut Tuhan karena waktu kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, lalu kita memanggil Tuhan itu dengan panggilan Aba, Bapa, ya, karena kita menjadi anak-anak Allah. Lalu jiwa ini yang terdiri dari ada emosi, ya, ada kehendak, ada pikiran. Nah, ini waktu kita terima Tuhan Yesus, kita lahir baru, roh kita itu langsung berubah menjadi ciptaan baru, dan di surat Yohanes dikatakan tidak bisa ya berbuat dosa. Dan roh ini yang layak, yang bisa menyembah Tuhan. Yohanes 4 itu Yesus berkata kepada perempuan Samaria, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, tentu maksudnya roh ini adalah roh yang sudah lahir baru. Jadi dengan roh yang sudah lahir baru ini kita bisa menyembah Tuhan, bisa menyembah Allah Bapa, dan kita menyembah dengan roh kita ya, dan dalam kebenaran, artinya ada firman penuntunnya ya. Roh Kudus akan mengajari kita, tapi ada firman tertulisnya. Karena kalau enggak kita berdasarkan firman, kita bisa tersesat juga ya, di alam roh, karena di sekitar kita ini kan, kita ini tinggal di dunia fisik ya, dunia materi. Tapi kan ada malaikat-malaikat Tuhan, ada berbagai macam roh ya. Ya, jadi waktu kita menyembah Tuhan, kita gunakan roh kita, tapi juga ada firman Tuhan yang memagari kita, ya, yang menuntun kita. Nah, memahami roh, jiwa, dan tubuh ini pengaruhnya besar sekali ya dalam setiap aktivitas kita. Termasuk juga soal penyakit ya, soal ikatan jiwa ya, atau soul ties, kemudian sampai soal-soal pelayanan
ya, sangat sangat luas. Ini nggak habis-habis dibahas ya. Gambarannya kan seperti ini ya. Roh kita itu bagian terdalam ya. Eh, ada yang menafsirkan roh kita itu letaknya di daerah perut ya. Karena kalau di Yohanes 7 kita baca Tuhan Yesus berkata begini ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bahasa Inggris itu mengatakan out of his belly ya, dari dalam perutnya. Jadi ada yang mengatakan bahwa roh kita itu letaknya di bagian perut ya. Sementara kalau kita terbiasa, hati itu dalam bahasa Inggris kan heart ya. Heart dalam bahasa Inggris juga artinya kan jantung ya. Jadi seringkali kalau kita bilang hati kita pegang dada kita ya, jantung kita gitu. Nah, roh ini inti dari yang terdalam dari keberadaan kita, dan ini peka terhadap Tuhan ya. Kalau belajar lebih banyak lagi, di situ ada kemampuan untuk fellowship ya, bersekutu dengan Tuhan. Lalu ada intuisi ya, dan ada hati nurani. Sementara kalau jiwa itu ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Tubuh ini bagian fisiknya di luar ya, ada 5 indera. Kalau seseorang itu sakit ya, maka yang kena itu adalah bagian tubuhnya di luar. Entah dia pilek, entah dia demam, entah dia itu batuk ya, atau apapun, itu tubuhnya bagian luar. Tetapi setelah kemajuan ya teknologi, ternyata sebagian besar ya, saya kira sebagian besar ya, ketika seseorang mengalami gangguan pada tubuhnya, ada penyakit ya yang menyerang, itu sangat berhubungan dengan jiwa ya. Dan di Alkitab itu banyak ya yang menunjukkan hal tersebut tuh banyak sekali. Nah, sementara kalau roh kita sudah lahir baru, ini rohnya penurut. Di dalam roh ini ada deposit dari Tuhan ya. Bahkan di surat Yohanes dikatakan waktu kita sudah lahir baru itu, kita mengerti segala sesuatu tuh karena ada pewahyuan dari Roh Kudus ya yang bicara kepada kita. Ya, jadi kayak misalnya saya terima Tuhan Yesus waktu saya kelas 1 SMA. Itu zaman sudah lama sekali. Zaman belum kayak sekarang ya. Di rumah saya ada Alkitab tidak pernah dibaca, ditaruh aja di lemari. Kami ke gereja setiap hari Minggu, tapi kami nggak pernah bawa Alkitab ya, dan nggak pernah baca Alkitab. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus, nggak ada yang ngajarin. Untuk saya tuh menggunakan uang jajan saya untuk cari Alkitab, beli sendiri Alkitab dan baca setiap hari. Lalu beli ada buku kecil renungan harian yang namanya Saat Teduh ya. Dan saya baca setiap hari sesuai tanggal. Nah, itu pendeta saya nggak ngajarin, orang tua saya nggak ngajarin, saya nggak punya kakak rohani yang membimbing. Tapi kok bisa ada kerinduan seperti itu? Di gereja tidak diajarkan persepuluhan, tapi saya mulai belajar menyisihkan persembahan. Ya, saya sisihkan uang-uang yang bagus ya untuk saya beri kepada gereja. Itu nggak ada yang ngajarin. Dari mana itu? Dari roh yang sudah lahir baru. Nah, berapa hari yang lalu saya baca satu buku. Ada seorang hamba Tuhan, dia tulis buku judulnya Hukum-Hukum Kesembuhan. Ya, ada beberapa buku ya. Buku ketiga itu Hukum-Hukum Kesembuhan. Lalu buku keempat itu Hukum-Hukum Kesehatan. Jadi dia cerita ya mengapa orang bisa sakit, lalu bagaimana supaya bisa sembuh. Ya. Tentu kita bisa pakai obat ya, dalam batasan tertentu itu orang bisa pakai obat. Walaupun banyak kasus ketika sudah diobati, sudah sembuh fisiknya, tapi kalau akarnya nggak dibereskan, yang biasanya dari jiwa, itu akan balik lagi penyakitnya. Ya. Nah, jadi bisa dari dokter, ya, bisa juga ada treatment, istirahat misalnya, minum suplemen, olahraga teratur. Karena tubuh ini punya kemampuan untuk bisa memulihkan tubuhnya, memulihkan dari keadaan sakit menjadi sehat kembali. Ya. Lalu bisa juga lewat saluran mujizat, ya.
Tuhan bisa bekerja, ada hamba Tuhan yang diberi karunia untuk kesembuhan atau buat mujizat, didoakan bisa sembuh gitu. Tapi bisa juga lewat hal-hal yang nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, ini gambaran kayak begini ya. Roh, jiwa, dan tubuh, spirit, soul, and body. Ya, tubuh kita ini menerima informasi dari berbagai indera. Ada 5 indera yang kita punya ya, panca indera. Information from the senses ya, ada 5 senses, ada 5 indera. Dari natural physical world, jadi dunia fisik secara natural. Kita lihat sesuatu ya, kemudian itu masuk ke otak kita, dicerna, lalu ada program, ada pikiran ya, yang berada di jiwa kita ini. Nah, sementara itu kita sudah lahir baru, kita itu punya Roh Kudus dalam roh kita ini, dalam hati kita ya. Ada firman Tuhan yang kita baca dan sebenarnya ada depositnya dalam roh kita ya. Jadi nanti pada waktu tertentu Roh Kudus itu bisa mewahyukan. Bisa jadi kadang-kadang kita belum baca satu ayat ya, tapi diingatkan sesuatu, seperti diwahyukan. Lalu kita ketemu ayatnya seperti apa ya. Nah, informasi yang masuk dari roh kita yang sudah lahir baru ya, dan tubuh kita itu masuk lalu diolah oleh otak kita, lalu keputusan mau percaya yang mana itu ada di jiwa kita. Di sini kita perlu belajar untuk mengizinkan Roh Kudus menuntun kita, sehingga akhirnya keputusan-keputusan yang kita ambil, walaupun ada masukan dari tubuh kita, kita bergantung kepada, kita uji lagi artinya ya, kita doakan lalu kita ambil berdasarkan tuntunan dari Tuhan, dari roh kita yang lahir baru. Nah, di buku yang saya baca itu, hamba Tuhan ini cerita, kalau seorang sakit itu ada 3 kemungkinannya secara umum dia bilang. Yang pertama itu ada hukum-hukum rohani yang dilanggar. Ya. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, maka roh kita nih sudah menjadi baik, sudah menjadi benar ya di hadapan Tuhan. Tapi ada hukum-hukum rohani yang perlu kita pelajari, ya kita ketahui. Misalnya mengampuni orang lain, yaitu perintah Tuhan ya. Bersukacita senantiasa, ya ada hukum-hukum kerajaan surga yang perlu kita perhatikan. Lalu bisa juga ya orang ini oke-oke saja tidak melanggar hukum-hukum rohani, tapi ada hukum-hukum dalam bidang jiwa ya yang dia langgar. Nah, di sini ada macam-macam ya. Salah satunya itu adalah menyangkut ikatan jiwa ya, soul ties ya. Ini panjang kalau dibagikan begitu. Tapi di buku itu dia ceritakan juga bahwa banyak sekali penyakit yang terjadi dalam tubuh kita itu karena kondisi jiwa kita. Makanya surat Yohanes berkata ya, di 3 Yohanes itu dikatakan, aku berdoa ya, semoga kamu baik-baik saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, aku berdoa supaya jiwamu itu prosper, ya makmur, ya, sehingga tubuhmu juga menjadi prosper, keadaanmu menjadi prosper, menjadi makmur. Jadi kemakmuran kita ya atau keadaan kita itu ternyata ditentukan oleh kondisi jiwa kita ini. Roh kita sih sudah lahir baru, tapi jiwa kita ini, di situ ada pikiran, ada kehendak, ada emosi. Nah, itu yang perlu diperbarui terus, mengalami sanctification seumur hidup kita. Nah, waktu diperbarui, ada banyak hal yang dibenahi di jiwa kita. Cara berpikir kita, ya, mungkin mindset kita terbentuk karena latar belakang, suku kita. Kita terdidik dalam satu adat atau kebudayaan yang berlaku di suku kita. Ya. Di Indonesia ini kan ada banyak suku ya, ada suku Ambon, suku Manado, suku Jawa, ya, suku Batak, ya, dan lain-lain. Ya. Lalu saya punya buku manajemen yang membahas tipikal orang-orang secara umum, misalnya kalau orang Arab itu seperti apa, ya, orang Chinese seperti apa, orang Jepang seperti apa, orang Amerika seperti apa, ya. Jadi buku itu bahas supaya kita punya latar belakang yang cukup kalau kita bekerja atau bergaul dengan berbagai orang dari berbagai bangsa, kita tahu kira-kira gambarannya seperti apa. Nah, itu ada di level jiwa semua.
ya. Waktu kita mulai kenal Tuhan, kita mulai berubah, diajar oleh Roh Kudus, diajar oleh Tuhan. Ikatan jiwa juga ada di sini, ya. Soul ties, ya. Jadi ini bisa yang sifatnya positif, ada yang sifatnya sebenarnya awalnya nggak salah tapi bisa jadi negatif. Ya, misalnya begini, di Alkitab tuh ada cerita Ruth, di kitab Ruth, ya. Ruth itu menantu dari Naomi, ya. Naomi punya dua mantu, ya, Orpa dan Ruth. Nah, waktu suaminya udah meninggal, anak-anaknya udah meninggal, maka Naomi ini yang tadinya tinggal di Moab, dia balik ke Israel. Yang ikut dia adalah Ruth. Nah, Ruth ini punya ikatan jiwa kepada mertuanya. Dan ini ikatan yang positif. Jadi dia melayani mertuanya dengan baik. Ya. Dan akhirnya Ruth ini, walaupun dia bangsa asing, dia akhirnya ke tempat mertuanya itu berasal di Israel. Dia ketemu Boas di situ dan dia kawin dan akhirnya dia punya anak. Dan kemudian dia punya punya cucu, ya. Akhirnya lahirlah Raja Daud, ya. Nah, ini contoh ikatan jiwa yang baik. Tapi ada juga contoh ikatan jiwa atau soul ties yang tidak baik, ya. Kita baca misalnya Yakub. Yakub itu sangat cinta sama Rahel. Ya, dia mau kerja 7 tahun bahkan sampai 14 tahun untuk bisa sah, ya, memiliki Rahel. Walaupun ada Lea juga di situ. Tapi setelah Lea, Rahel, bahkan ada gundik-gundiknya juga melahirkan anak-anak bagi Yakub, ya. Kemudian Rahel itu meninggal, maka Yakub ini begitu sayang sama dua anak yang lahir dari Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Ini karena dia begitu sayang, dia membuat beda dua anaknya ini dari anak-anak yang lain, sehingga akhirnya Yusuf itu membuat iri abang-abangnya, ya. Itu juga satu sikap yang salah sebenarnya, kan, ya. Karena Yakub ikatan jiwa kepada dua anak ini begitu kuat. Nah, waktu Yusuf dilaporkan meninggal, kalau kita baca di kitab Kejadian, ya, akhirnya Yakub itu bersedih dan gak mau dihibur. Dan dia bilang, aku gak mau dihibur, aku akan berduka sampai aku berjumpa dengan anakku di dunia orang mati, ya. Dan itu membuat dia itu tidak pernah mendapatkan suara Tuhan lama loh, ya, selama 22 tahun kalau kita hitung. Nah, itu contoh ikatan jiwa yang tidak baik, ya. Kita perlu belajar senantiasa bergantung kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan membenahi hati kita. Karena memang Tuhan itu membuat kita untuk bergantung kepada Dia, ya. God made us to depend on Him. Jadi semua ikatan jiwa, ya, yang tidak baik itu perlu dibenahi. Kadang-kadang ada orang tua yang begitu sayang sama anaknya, apalagi kalau anak tunggal. Ada sisi yang negatif, ya, sehingga apapun dia lakukan buat anaknya itu. Dan ketika anaknya mengalami kesulitan, dia mau tolong dan sebagainya. Lalu ada banyak hal yang membuat dia itu ya seperti Yakub itu, ya. Di zaman Perjanjian Lama, dia berduka karena dia kira Yusuf itu mati, nggak mau dihiburkan. Ya, bisa dipelajari di kitab Kejadian. Lalu ketika Benyamin anaknya juga mau dibawa ke Mesir, ya, Yakub nggak mau awalnya, tapi pada akhirnya dia nyerah, ya. Pada titik tertentu dia nyerah, dan itu merupakan titik balik dalam kehidupan Yakub dan juga anak-anaknya yang lain. Baru setelah itu Yakub mendapatkan suara Tuhan, ya. 22 tahun loh, ya, tidak ada suara Tuhan karena Yakub begitu terikat pada anaknya, ya, Yusuf, yang dia kira sudah mati dan dia menolak untuk dihiburkan. Nah, dalam hidup kita punya anak, punya istri, punya suami, dan itu hal yang wajar kita punya ikatan jiwa, ya. Tapi kita perlu belajar. Jangan sampai ikatan jiwa itu menghalangi cinta kasih kita kepada Tuhan atau menghambat pertumbuhan rohani kita. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, cinta kasih kita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, itu akan tepat. Takarannya benar, tidak menjerat kita.
dan tidak membawa penyakit ya kepada kita ya, sama seperti yang dialami Yakub di Perjanjian Lama ya. Mari izinkan Tuhan membenahi hidup kita ya. Haleluya. Amin.